alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, masih dalam pembahasan kitab Tauhid. Kita sekarang di halaman 35 dari buku panduan. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, walid Tirmidzi wa hassanahu an Anasin radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala ya ibna Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Kata beliau dalam riwayat At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankan haditsnya, disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Ini namanya hadits ilahi. Kalau orang-orang umumnya menyebut hadits qudsi. Maksudnya ini hadits disandarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan dari ayat Al-Quran, melainkan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadits qudsi ini dikatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, tetapi kemudian engkau menjumpaiku, artinya engkau meninggal menghadap kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku, la ataituka biqarabiha maghfirah, niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi pula kepadamu. Ini hadits yang agung dari hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Di pembahasan hadits ini, Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadits dan terkait dengan riwayat haditsnya. Hadits ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Anas huwa Anas bin Malik ibn al-Nadhr al-Ansari al-Khazraji khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Anas bin Malik nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Khazraji. Al-Khazraji, Al-Ansari, Al-Khazraji. Iya. Al-Khazraji itu salah satu
dari kabilah-kabilah yang berislam di kota Madinah. Jadi mereka yang membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang masuk Islam di kota Madinah, itu disebut dengan sebutan Al-Ansar, para penolong, karena mereka menyiapkan negeri mereka untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, menjayakan Islam dan kaum muslimin. Dan itu gelar diabadikan untuk mereka di dalam Al-Quran. Disebutkan beberapa tempat. Setelah penyebutan Al-Muhajirin adalah penyebutan Al-Ansar. Jadi itu nama lengkap Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu gelarnya ya, khadimu Rasulillah, digelari begitu. Kenapa? Kata beliau, khadamahu asyara sinin. Karena beliau melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Jadi ibu Anas bin Malik itu pintar. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Awal kali Nabi tiba di Madinah. Datang ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa anaknya Anas bin Malik. Langsung dia berkata, ya Rasulullah, ada Anas. Dia akan melayani kamu. Iya. Jadi itu kecerdasan seorang ibu ya. Sebab seorang pengukir sejarah itu nggak ada yang tercatat lahir dengan sendirinya. Dia itu lahir dari bimbingan-bimbingan, gemblengan-gemblengan. Makanya karena dia duduk dengan orang-orang baik, kalau dia duduk dengan orang-orang besar, dia akan jadi besar juga. Iya. Itu jangankan dalam kehidupan ilmiah, di dalam hal yang lumrah saja terjadi di tengah hewan-hewan juga seperti itu. Karena itu kata seorang penyair, wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati' sawlatal buzlil qanaisi. Ibnul Labun, anak unta umur 2 tahun. Kalau dia tidak bergaul dengan unta yang berumur 8 tahun, maka dia tidak akan mampu menghadapi unta-unta gesit yang berumur 4 tahun. Biasanya unta-unta umur 4 tahun itu agresif ya, mengganggu dan seterusnya. Yang jadi korban itu unta-unta umur 2 tahun. Tapi kalau unta-unta umur 2 tahun ini bergaulnya sama unta umur 8 tahun, dia akan memiliki gaya unta-unta tua yang berpengalaman. Jadi unta-unta 4 tahun ini nggak ada apa-apanya bagi dia. Karena walaupun umurnya lebih muda, tapi biasanya bergaul dengan unta yang lebih tua. Iya. Jadi luar biasa sebenarnya jasa seorang ibu ya, menjadi satu titik keberhasilan untuk anaknya. Satu titik keberhasilan untuk anaknya. Dan itu tidak berbahaya makna pelayan. Melayani siapa? Itu cuma bahasa di istilah manusia. Iya. Seorang siswa, mahasiswa, seorang pelayan, seorang tukang sapu, seorang pembersih rumah. Tapi kalau dia terkait dengan ilmu, tetap saja ilmu itu akan meninggikan derajatnya. Ilmu yang meninggikannya. Nah, dilihat prosesnya apa. Karena itu kata tatkala
Imam Ahmad rahimahullahu taala di penjara rumah, nggak bisa mengajar ya di masjid. Imam Ahmad ini dikunjungi oleh manusia dari berbagai tempat. Disebutkan di buku-buku biografi ulama Hanabila, riwayat panjang terkait dengan ahli hadits yang sangat tersohor, yang disebutkan bahwa beliau punya musnad terbesar di dunia, musnad riwayat terbesar. Walaupun di hari ini tidak sampai ke kita kecuali beberapa potongan dari riwayat-riwayatnya. Dan uniknya, alim ini itu berasal dari negeri Andalus, jauh di pelosok barat sana. Iya, dari Andalus. Namanya Baki ibnu Makhlad. Baki ibnu Makhlad. Maka Baki bin Makhlad ini ketika datang ke Baghdad, dia nggak bisa menjumpai Imam Ahmad duduk di majelis. Imam Ahmad di rumahnya di penjara, dijaga oleh mungkin bahasa sekarang polisi-polisi atau pihak keamanan. Maka apa yang dilakukan oleh Baki bin Makhlad? Dia menyamar jadi pengemis. Datangi rumah-rumah, ketuk pintu. Ya, minta pindah dari sebuah rumah ke rumah sampai ke rumah Imam Ahmad. Ya, pihak keamanan bilang, "Oh, ini pengemis, biarin aja." Masuk, ketuk, dia perkenalkan dirinya. Maka diberi oleh Imam Ahmad beberapa hadits, 5 atau 10 hadits. Setelah itu dia keluar. Besoknya datang lagi. Ya, besoknya datang lagi. Nah, itu cuman gaya saja. Seorang di kondisi apapun sepanjang yang dia cari itu adalah ilmu, ya seperti Anas bin Malik ini radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan, 10 tahun melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah beliau sahabat di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di urutan ketiga. Kalau di urutannya As-Suyuti dan selainnya. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. 7 orang. Anas di tingkatan ketiga dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Anas bin Malik didoakan. Di sini dikatakan oleh Syekh, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak harta dan anak-anaknya serta masukkan dia ke dalam sorga. Ya, didoakan. Subhanallah. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian doa didoakan, Allahumma barik lahu bimalihi wa ahlihi. Ya Allah, berkahi dia pada harta dan keluarganya. Maka Anas bin Malik pun ketika dia tinggal di Basrah, pindah ke Basrah, beliau menjadi orang yang terkaya di Basrah, yang paling banyak hartanya. Dan orang yang paling banyak anaknya. Sampai anaknya itu disebutkan hampir 100. Iya. Anak beliau. Dan itu tidak kekurangan beliau di dalam mengurusi anak-anaknya dan membiayainya. Didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ya, kalimat ringkas yang berkesan di sini. Dari kecerdasan seorang ibu, penting. Dari kecerdasan seorang ibu melihat potensi untuk anaknya. Iya. Kata beliau, mata sanata ithnataini wa tis'in min al-hijrah. Wa qila sanata 30 wa tis'in min al-hijrah. Wa qad jawaza al-mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah. Tapi ada pula yang mengatakan tahun 93 Hijriah. Dalam usia lebih dari 100 tahun. Dalam usia lebih dari 100 tahun radhiyallahu anhu. Kata beliau, walid Tirmidzi wa hassanahu, bagi Tirmidzi dan beliau menghasankan,
yaitu At-Tirmidzi. Kata beliau, ay rawat Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkurah wa hassana isnadahu. Yakni At-Tirmidzi meriwayatkan hadits tersebut dalam sunannya dan menghasankan sanad hadits ini. Baik, itu pembahasan yang pertama terkait dengan sahabat. Pembahasan yang kedua terkait dengan sebagian kalimat di dalam hadits, mufradat al-hadits yang perlu dijelaskan. Kata beliau, qurab bi dhammil qaf wa qila bi kasriha wa dhammu ashharu wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha. Qurab dengan mendhamma huruf qafnya, jadi baca qurab. Ada yang mengatakan dengan mengkasrahnya dibaca kirab. Tetapi lebih masyhur dengan dhammah. Jadi boleh dibaca qurab, boleh dibaca kirab. Tapi lebih populer kalau dibaca qurab. Apa artinya qurab? Yang berarti sepenuh bumi atau hampir memenuhi bumi. Ya, kalau dikatakan qurabus syai' artinya sepenuh itu, sepenuh sesuatu itu. Jelas ya? Jadi wahai anak Adam, andai kata engkau datang dengan sekurap bumi, artinya hampir sepenuh bumi. Sepenuh bumi apa? Khataya, berisi dosa-dosa. Baik. Dikatakan, "Tsumma lakitani la tusyriku bi syai'an." Di halaman 36. Kemudian engkau meninggalkan atau engkau meninggal berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku. Kata Syekh, ay thumma mutta hala kaunika saliman minasyirk. Wa hadha syartun fil wa'di bihusulil maghfirah. Artinya, kemudian kamu meninggal dalam keadaan kamu itu selamat dari kesyirikan. Tidak berbuat kesyirikan. Kata beliau, dan ini syarat pada janji yang disebutkan. Pada janji yang disebutkan sebagai syarat untuk mendapatkan pengampunan. Jadi syaratnya meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Ini jumlah la tusyriku bi syai'an. Ya. Dia fi mahalli nasbin hal. Penjelasan tentang halnya, keadaannya. Orang yang meninggal ini, dia meninggal dalam keadaan dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Itu perhatikan kata tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Syai'an. Iya. Kemudian kalimat yang ketiga, kata maghfirah. Apa itu al-maghfirah? Kata beliau, al-maghfirah al-ghafar, as-sitr. Secara bahasa dari kata al-ghafar. Iya. Al-ghafar atau al-ghufur bermana as-sitr, tirai atau tabir. Wa syar'an, dan secara syar'i, secara istilah, artinya adalah tajawuzullahi anil khataya wa dunubi ibadihi. Artinya Allah melewatkan, menutup dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba-hambanya. Tajawuz itu dibiarkan. Ya, dilewatkan saja. Tidak dipermasalahkan, itu tajawuz namanya. Jelas ya? Tidak dipermasalahkan. Baik. Jadi selesai ya dari kalimat per kalimat di dalam hadits. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-ma'na al-ijmaliyu lil hadits. Makna hadits secara global. Iya. Ini bagus ya tertib Syekh. Beliau terangkan dulu tentang rawinya. Beliau terangkan kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan.
Kemudian beliau jelaskan makna hadits secara global. Iya. Kata beliau, hafizahullah, yukhbirullahu atau yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jal annahu yukhatibu ibadah wa yubayyinu lahum sa'ata fadlihi wa rahmatih wa annahu yaghfiru dhunuba mahma kathurat wa ma damat duna syirk. Wa hadzal haditsu mithlu qawlihi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Allah azza wa jalla bahwa Allah berbicara kepada hamba-hambanya dan menjelaskan kepada mereka tentang keluasan karunia dan rahmatnya, dan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun dosa-dosa itu, selama itu bukan dosa kesyirikan. Hadits ini memiliki makna sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Dia mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan itu bagi siapa-siapa saja yang Dia kehendaki. Baik, itu makna hadits secara global. Iya. Jadi indah ya. Firman Allah, hadits ilahi, panggilannya kepada seluruh anak manusia. Kan diberi sepenuh bunuh pengampunan. Tapi ada syaratnya. Dia meninggal menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan. Maka dia akan diberi sepenuh bumi pengampunan. Baik. Yang menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting sekali, penggugur dosa-dosa dan kesalahan. Pembahasan yang keempat, munasabatul hadithi lil bab. Kata beliau, anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid wa annahu yukaffiru dhunuba mahma kathurat. Bahwa pada hadits ini, hubungan antara hadits dan bab, bahwa pada hadits ini terdapat dalil tentang banyaknya pahala tauhid, dan bahwa tauhid akan menghapus dosa-dosa sebanyak apapun. Iya. Dari sini sudah bisa dipahami ya, pokok harta itu sebenarnya pada tauhid. Itu pokok harta dan keberuntungan. Kalau dia sudah punya dari tauhidnya, maka itu adalah jaminan kebahagiaannya, jaminan keselamatannya. Iya. Dan tauhid ini diantara sebab-sebab yang menghapuskan dosa-dosa, bahkan menghapuskan dosa-dosa sebanyak apapun selain daripada dosa kesyirikan. Baik. Maksudnya menghapuskan dosa-dosa selain daripada dosa kesyirikan kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia masih hidup, dia bertobat dari semua dosa, termasuk kalau dia pernah berbuat kesyirikan, dan dia bertobat, Allah menerima tobat hambanya. Tapi ini pembicaraan terkait dengan orang yang meninggal dan dia belum bertobat dari apa? Belum bertobat dari dosanya. Iya. Maka dosanya semuanya bisa diampuni kecuali kesyirikan. Baik. Pembahasan yang terakhir, ma yustafadu minal hadits. Faedah dari hadits ini. Boleh sebutkan di sini 5 faedah. Yang pertama, fadlut tauhidi wa kathratu thawabihi. Keutamaan dan banyaknya pahala tauhid. Iya. Nah ini poin penting ya. Tauhid itu punya keutamaan banyak sekali. Dan pahalanya itu enggak dikira. Enggak bisa dijumlah dari pahala tauhid itu. Hal yang sangat besar. Sangat dahsyat. Sangat bernilai dan sangat berat.
hal-hal yang terkait dengan keutamaan tauhid. Dan ini masalah penting ya untuk dicermati. Kalau kita bisa mencermati ini, maka memenuhi kehidupan dengan makna-makna tauhid itu adalah sumber amalan salih. Karena itu banyak yang keliru ya di memahami mana-mana ibadah. Sholat, puasa, zakat. Ya ada orang kalau dia sudah Masya Allah semangat ini. Kita pikirannya itu perbagus sholatnya, sunnahnya, sholat malamnya, puasanya, perbanyak sedekahnya. Iya. Itu benar ya, nggak ada yang salah. Cuman kelirunya dia tinggalkan hal yang lebih besar daripada itu. Itu pembahasan-pembahasan tauhid. Dan itu semua sholat, puasa, zakat, dan apa saja dari ibadah. Kalau dia di dalam bingkai tauhid, dilakukan dalam keadaan menghadirkan makna-makna tauhid dan ibadah, pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Akan membesarkan pahala. Nah itu kadang amalan kecil dilakukan oleh seorang yang bertauhid menjadi besar sekali. Besar. Dan di antara orang yang bertauhid saja berjenjang besarnya amalan. Tergantung kualitas tauhidnya. Iya. Ada orang yang beramalan besar bisa menjadi kecil. Bahkan tidak ada nilainya. Juga kaitannya dengan tauhidnya. Kaitannya dengan tauhidnya. Baik. Kemudian yang kedua, sa'atu fadlillahi wajudihi wa rahmatihi wa afwihi. Keluasan karunia Allah, kebaikan rahmat dan pemaafannya. Dan ini luar biasa ya hadits ini, menunjukkan keutamaan Allah untuk hamba-hambanya. Bayangkan ini dia menghadap dengan dosa hampir sepenuh bumi atau sepenuh bumi. Tapi bersamaan dengan itu diberi juga pengampunan hampir sepenuh bumi. Hal yang menggugurkannya. Dan ini dari keluasan rahmat Allah. Dan dari kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya. Rahmatnya. Maafnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya. Kemudian yang ketiga, kata beliau ar-raddu 'alal khawariji alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirk. Terdapat bantahan terhadap khawarij yang mengafirkan pelaku dosa besar selain kesyirikan. Iya. Jadi syekh itu adalah termasuk ulama-ulama yang mengingatkan bahaya khawarij. Khawarij inilah yang membawa pemahaman takfir serampangan di tengah manusia. Pemahaman mengafirkan secara ekstrim atau secara serampangan. Dan ini yang diingkari oleh para ulama dari masa ke masa. Adapun pengafiran itu sendiri, kalau dia dengan hak, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar. Iya, itu ada. Jelas ya, itu ada. Karena itu saya sering ingatkan kekeliruan-kekeliruan di dalam membahasakan. Iya. Dalam membahasakan. Seakan-akan pengafiran itu adalah semuanya kebatilan. Yang batil itu mengafirkan tanpa hak. Ekstrim. Mengafirkan pada hal yang tidak dikafirkan dengannya manusia di dalam agama. Itu yang tidak benar. Tapi kalau pengafiran dengan benar, itu ada disepakati oleh para ulama.
Karena itu di buku-buku fikih diberi bab khusus tentang hukum orang yang murtad. Dan di situ diterangkan orang murtad itu dengan bentuk apa saja. Dalam bentuk ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan, keberpalingan. Itu diterangkan rincian-rinciannya. Sebab itu juga bagian dari agama. Ya kalau memperingatkan bahaya khawarij, ini adalah jalannya penulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan jalan para ulama yang menjelaskan buku-buku beliau. Iya. Kemudian dosa besar itu telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadits Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Haditsnya dihasankan oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala di dalam kitab Asy-Syafa'ah. Rasulullah bersabda, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku, ya, saya berikan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Andai kata pelaku dosa besar kafir, maka Nabi tidak akan berkata syafaatku untuk pelaku dosa besar. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Sebab dia bukan kesyirikan. Tidak dikafirkan dengan mengerjakannya. Kemudian dikatakan di sini, yang keempat, itsbatu al-kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bi jalalihi. Penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Ya. Atas apa-apa yang pantas sesuai dengan kemuliaan dan keutamaannya. Kemudian yang kelima, baik. Di sini ada yang jatuh ya ininya. Dicetakan. Ini cetakan apa ini? Dari Jauzi. Iya, disebutkan coba 5 faedah di buku kita di halaman 37 sampai 6 ya. Dicetakan asli untuk buku ini itu cetakan selain ini. Dicetak oleh Darul Ifta dan selainnya. Di yang kelima itu dikatakan di sini, bayanun lima anna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa kathirihi wa la yakfi qawluha bil lisan. Yang kelima, penjelasan tentang makna la ilaha illallah dan bahwasanya maknanya adalah meninggalkan kesyirikan. Baik kesyirikan itu sedikit maupun banyak. Dan tidaklah cukup dengan sekadar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan. Ini sisi pendalilan penting ya dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Beliau terangkan bahwa ini hadits terdapat di dalamnya penjelasan makna la ilaha illallah juga. Ya, sebab orang yang masuk surga itu adalah orang yang berucap la ilaha illallah. Ya. Berarti makna yang terkandung di dalamnya dari la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. Tidak boleh seorang itu mengucapkan la ilaha illallah terus dia tidak meninggalkan kesyirikan. Harus dia tinggalkan kesyirikan. Sedikit maupun banyak. Sebab bahasanya la yusyriku bi syai'an. Tidak berbuat kesyirikan terhadapku sedikit pun dengan suatu apapun. Sedikit maupun banyak. Harus dia tinggalkan.
Dan tidaklah cukup dengan sekadar mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan lisan. Iya. Kemudian yang keenam, itsbatul ba'thi wal hisabi wal jaza. Penetapan akan adanya hari berbangkit, hari hisab perhitungan, dan hari pembalasan amalan. Iya. Ini jelas ya. Kalau dibangkitkan nanti diberi pengampunan. Dan ada perhitungan atas amalan-amalan. Dihitung. Sampai diketahui sepenuh bumi dan seterusnya. Itu ada hitungan amalan. Dan ada pembalasannya. Al-jaza. Ini semuanya 3 hal terkait dengan keimanan kepada hari akhirat. Dan itu bagian dari rukun iman. Baik, selesai pembahasan. Ya wallahu ta'ala alam. Ya silahkan untuk pertanyaan dari sebelah situ. Langsung saja. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Bismillah. Ustadz, disebutkan tadi, Ustadz mengatakan bahwa pokok harta adalah tauhid. Tauhid memiliki keutamaan yang besar. Kemudian apakah kita bisa mengukur kadar tauhid yang ada pada diri kita? Begini Ustadz, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Buku ini merinci dengan rincian secara detail tentang tauhid itu apa. Apa dasar pokok yang membenarkan tauhid? Dan apa penyempurnanya? Jadi ada hal yang membenarkannya, syah tauhidnya. Ada hal yang menyempurnakannya. Penyempurnanya itu 2 macam. Ada penyempurna yang wajib. Ada penyempurna yang wajib. Apa artinya penyempurna yang wajib? Artinya dia bagian dari tauhid, wajib dikerjakan. Tapi kalau misalnya dia tinggalkan, itu tidak mempengaruhi keabsahan tauhidnya, tetap dia bertauhid. Tapi kurang. Penyempurna yang kedua namanya penyempurna yang mustahab. Penyempurna yang dianjurkan. Ya, dan dimaklumi manusia itu di dalam makna ini, di dalam penyempurna itu berjenjang. Berjenjang. Jadi kalau dikatakan apakah bisa kita ukur tauhid kita? Jawabannya bisa dan jawabannya juga tidak. Bisa dari sudut apa? Pembahasan tauhid jelas. Tentang keabsahan tauhid itu jelas. Ada kewajiban yang perlu kita pelajari. Yang perlu dipelajari itu jelas dari pembahasan tauhid. Iya. Yang tidak bisa diukur itu berupa pengaruh dari tauhid itu di dalam hati, kekuatannya, bagaimana dia di dalam mengamalkannya, taufik Allah untuk seorang hamba di dalam hal tersebut, itu berbeda-beda. Iya. Karena itu beda tauhidnya para nabi dan para rasul dengan tauhid para pengikutnya, sahabat-sahabat mereka. Tauhidnya para sahabat itu lebih tinggi daripada tauhid orang-orang yang datang setelahnya. Orang-orang yang datang setelahnya. Jelas ya? Ya kalau kita baca, mungkin kalau kita belajar dengan baik dan benar, mengerti berbagai pembahasan-pembahasan detail di dalam tingkatan-tingkatan ubudiyah, itu akan terlihat tauhidnya para sahabat itu jelas. Dan akan tampak kita sendiri tidak mungkin bisa menyaingi mereka di situ.
Jelas ya? Satu sudut saja dari pembahasan seperti ikhlas, itu sudah luar biasa jenjang sahabat di situ. Nggak bisa dikalahkan. Ya. Kita baca, kita lihat. Dan sangat tampak sekali. Tapi untuk jalan ke sana, itu anugerah Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Silakan. Bismillah. Pertanyaan saya tentang surat Al-Baqarah, Ustaz, tentang ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal nas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba wa halallahu al-bai'a wa Sebentar, saya suaranya agak apa namanya? Samar gitu. Diperjelas awal ayatnya apa? alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa. Pertanyaannya tentang wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi tentang dosa riba ini kan masih di bawah syirik. Tapi di ayat ini dikatakan masuk neraka, kekal di dalamnya. Terus dari bagian sudut mananya dikatakan kekal di neraka gitu, Ustaz. Terus tentang hadis juga di lam yarah raihatal jannah atau la yadkhulul jannah gitu, Ustaz. Tentang apakah itu benar-benar kekal atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi sudah berlalu ya sebagian pembahasan di buku ini. Dan akan datang pembahasan-pembahasan lain. Itu memang ada amalan-amalan disifatkan seperti di dalam ayat tentang kafir atau bahasa orang yang memang membatalkan keislaman. Iya. Tapi kalau dia di dalam bahasa penggunaan, itu harus dilihat konteksnya di mana. Kayak bagaimana. Sebab kata kafir itu kalau dia pakai alif lam, al-kafirun atau al-kufur, itu menunjukkan makna tertentu. Karena alif lamnya ada. Karena itu telah berjalan di tengah para ulama, kufur itu terbagi dua. Ada kufrun mukhrijun minal millah, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Disebut dengan bahasa kekafiran menunjukkan besarnya dosa. Tapi bukan artinya tidak diampuni. Bukan artinya tidak diampuni. Ini termasuk dari pembahasan detail di pembahasan tauhid. Dan ketidakpahaman di dalam masalah ini yang menjatuhkan kaum khawarij itu keliru. Jadi anggap kafir itu keluar dari Islam. Makanya mereka keliru dalam banyak hal. Kenapa? Karena mengambil satu ayat, satu dalil, tinggalkan dalil-dalil yang lainnya. Itu sebab yang pertama mereka keliru. Sebab yang kedua, dia tidak belajar dari para ulama. Nah, kaum khawarij itu nggak ada dia belajar dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabat tidak memahami seperti pemahaman mereka. Kalau ngambil dari ulama, dia akan lurus pemahamannya. Sama dengan nas-nas yang ada la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga di situ, itu disebut oleh para ulama ada dua makna. Tidak masuk surga. Ya. Bisa bermakna tidak masuk surga, itu dukhulan abadian, tidak masuk selama-lamanya. Dan bisa bermakna tidak masuk surga, dukhulan amadian. Dukhulan amadian. Tidak masuk surga sementara waktu. Ya kalau dia dari kekafiran, dari kesyirikan, syirik akbar, dari hal yang membatalkan keislaman, dipakai kata tidak masuk surga, berarti itu tidak masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau dia masuk dalam dosa dan maksiat, ya,
Misalnya la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga tukang gibah. Berarti di situ tidak masuk surga di sementara waktu. Di sementara waktu atau dalam kurun waktu tertentu yang diwaktukan untuknya. Ya. Jadi itu begitu cara memahami hadits-hadits. Jadi cara memahami hadits yang seperti ini sekali lagi itu dengan mengumpulkan seluruh pendalilan di dalam pembahasan. Dan itu dengan uraian dan penjelasan detail dengan para ulama dari masa ke masa. Kalau kita baca di buku-buku Aqidah As-Salaf itu akan datang rincian seperti itu. Seperti di ucapan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para imam yang datang setelahnya. Dan itu dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah ahli sunnah. Jangan berkata ada silam pendapat. Kalau ada yang berbeda pendapat, itu orang-orang yang keliru pemahaman yang datang setelah kesepakatan para ulama. Dan itu tidak dianggap. Perselisihan setelah kesepakatan itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah kesepakatannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bila seseorang masih sehatnya itu sering lalai, bahkan sampai sering melakukan kemaksiatan, bahkan kesyirikan. Lalu masa tuanya dia bertaubat. Akan tetapi untuk perkara sholat banyak kesalahan, terutama di surah Al-Fatihahnya, makhrajnya tidak bisa dan sebagainya. Yang kedua, bila seseorang sebelum balik terkena najis mukhalazoh, contohnya menyentuh sebagian tubuhnya anjing. Contohnya apa? Contohnya menyentuh bagian tubuh anjing, Ustaz. Tubuh apa? Bayi. Anjing. Bayi. Anjing, seekor anjing. Iya, karena waktu itu pernah diserang gitu ya. Sampai sekarang belum disucikan. Itu bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Iya. Jadi terkait dengan pertanyaan yang pertama, seorang itu ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dia bertobat, itu nikmat yang sangat besar. Iya. Dan itu dianggap hari raya seorang muslim kalau dia bertobat itu. Makanya ketika turun tobatnya Ka'ab bin Malik, iya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama 2 temannya, maka para sahabat itu berlomba-lomba memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dan teman-temannya. Jadi turun ayatnya kepada Rasulullah, Ka'ab bin Malik sedang menjalani proses diisolasi selama 50 hari 50 malam. Dan itu sudah berlalu hari ke-50. Maka begitu ada sahabat yang mendengar dari masjid, langsung dia berkendaraan cepat ya ke rumah Ka'ab bin Malik. Ada sahabat yang lebih pintar dari itu. Dia naik ke gunung tempat tinggi, langsung dia berteriak. Kedengaran sama Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab bin Malik, absyir. Bergembiralah. Langsung sujud syukur Ka'ab bin Malik. Sujud syukur. Iya. Karena itu kalau Allah beri taufik kepada seorang hamba bertobat, itu nikmat dan anugerah besar. Patut untuk disyukuri. Ya sisa dia sempurnakan dari taubatnya. Ya kalau masalahnya baca Al-Fatihahnya jadi kurang benar karena sudah sekian lama terbiasa dengan kesalahan membaca atau mungkin tidak membaca. Ya, maka dia berijtihad bersungguh-sungguh untuk memperbaiki. Dan banyak orang-orang yang
belajar di usia tua. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semuanya masuk Islam di usia muda. Ada yang masuk Islam di usia yang sudah sangat tua. Iya. Jelas ya? Ada sebagian sahabat yang meninggal di masa Nabi masih hidup. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, dan alhamdulillah untuk mempelajari Al-Quran itu dimudahkan. Cuman perlu melatih lisan di dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan najis, kalau memang pernah menyentuh najis sebelumnya, memang najis itu ada bentuk dari najis yang sifatnya mughalladhah. Najisnya itu di dalam membersihkannya perlu hukum-hukum, yaitu seperti anjing. Iya. Kalau dia menyentuh kulitnya, sebagian ulama mengatakan kulit atau menyentuh bulunya, sebagian ulama mengatakan bulu anjing itu sama dengan liurnya. Sama dengan liurnya. Mereka kiaskan akan hal tersebut. Dan itu sudut pendapat ada nilainya. Walaupun saya sendiri saya lebih berat kepada pendapat yang mengatakan bahwa najis betul najis, tapi pencucian ya sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah, itu terkait khusus dengan liurnya. Sebab Nabi SAW memberi khusus hukum di situ. Padahal anjing itu dimaklumi segala hal yang lain. Andai kata memang semuanya tercakup, maka Nabi akan sebut hukum semuanya. Ya kalau dia hanya sekedar menyentuh kulitnya, maka dengan dia berwudu, dengan dia ini sudah cukup. Iya, sebab itu dia sudah cuci, tangannya sudah bersih dari najis. Tapi kalau dia sentuh liur anjing, maka dia cuci 7 kali. Kemudian salah satunya dengan tanah. Iya. Dan sebagian ulama dia membolehkan dengan sabun atau yang semisal dengannya. Karena bagi mereka mana yang diinginkan membersihkan. Mana yang diinginkan adalah membersihkan. Maka bisa dengan sabun dan yang semisal dengannya. Tapi kalau terbatas pada nas itu lebih bagus ya. Lebih keluar dari silam pendapat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Oh ya Ustaz, Ana mau nanya tentang doa Ustaz. Bolehkah kita meminta doa, misalkan doakan Ana ya, seperti itu sama orang gitu Ustaz. Doa untuk antum dan orang lain. Misalkan Ustaz doakan Ana gitu. Apakah itu boleh gitu? Misalkan boleh doakan kedua orang tua Ana Ustaz agar dimudahkan diberi taufik dan hidayah, dan doakan Ana juga Ustaz agar istiqomah dalam ketaatan. Dan yang pertanyaan kedua tentang syair dari Ibnu Jamaah tentang 10 syarat doa mustajab. Yang kedua itu kalau nggak salah dalam berdoa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah saat kita lagi sujud dalam sholat kita bersalawat, apakah itu nggak apa-apa Ustaz? Seperti itu. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, yang tidak ada masalah ya seorang misalnya minta didoakan dan minta didoakan kedua orang tuanya. Kita minta kepada saudara kita kaum muslimin mendoakan orang lain, mendoakan kita, itu nggak ada masalah. Iya. Sebutkan dari Nabi SAW, beliau minta kepada Umar supaya jangan dilupakan dalam doa. Dan telah syah dari Nabi SAW di Sahih Muslim, Nabi berpesan kepada Umar bin Khattab, nanti kalau berjumpa dengan Uwais Al-Qarani, supaya minta didoakan untuknya. Dan itu boleh-boleh saja. Iya. Boleh-boleh saja. Hanya saja memang ada pembahasan-pembahasan terkait dengan masalah tauhid, terkait dengan sudut yang lain dari sudut-sudut jenjang-jenjang penghambaan.
Karena itu datang seorang perempuan kepada Nabi minta didoakan supaya sembuh dari penyakitnya. Tapi Nabi berkata kepadanya, kalau kamu ingin saya doakan, tidak ada masalah, kamu sembuh. Tapi kalau engkau ingin bersabar, untukmu surga. Maka dia pun memilih untuk bersabar. Iya, memilih untuk bersabar. Baik, ya secara umum gak ada masalah untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat, hidayah, ampunan, dan keluasan rahmatnya untuk Allah yang bertanya, kedua orang tuanya, kepada kita semua dan seluruh orang tua kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita di atas kebaikan, menghindarkan kita dari segala kejelekan, menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah, dan mewafatkan kita di atasnya, dan memuliakan kita dengan hal itu kelak di kemudian hari ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Pertanyaan yang kedua, syarat doa yang dikabulkan itu disebutkan oleh Ibnu Jama' adalah 10 syarat. Kata beliau dalam 3 bait syair, qalu syurutud du'ail mustajabi lana asyrun biha basyirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'huma nadamun, waqtun khusyu'un wa husnud dhanni yasahi. Wala yud'a bi ma'siyatin wala yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Wahillu qutin wala yud'a bi ma'siyatin wasmun yunasibu makrunun bi ilhahi. Itu 3 bait syair. 3 bait syair. Kata Ibnu Jama'ah, syarat doa yang dikabulkan ada 10. Kalau ada 10 ini, maka beri kabar gembira untuk orang yang berdoa. Yang pertama bertaharah, bersuci. Dia beruduk, dalam kondisi beruduk doanya. Itu lebih didengarkan. Tapi bukan artinya tidak boleh berdoa tanpa wudhu. Ya boleh saja. Ini kita berbicara tentang sudut ketentuan doanya mustajabah, lebih didengarkan. Yang kedua, dia mulai dan diakhiri dengan salawat. Itu yang ditanyakan oleh tadi. Kemudian yang ketiga, disertai dengan tobat. Yang keempat, dia berdoa di waktu mustajabah. Sebab doa itu ada waktu-waktu mustajabah. Yang kelima, dia khusyuk dalam doanya. Yang keenam, dia berbaik sangka kepada Allah. Berdoa itu selalu dia berbaik sangka. Doanya pasti dikabulkan. Iya, pasti dikabulkan. Apakah diberikan atau tidak itu masalah lain. Kalau dikabulkan itu diterima ya. Diterima. Kadang penerimaan Allah berikan apa yang kita minta. Kadang Allah berikan untuk kita yang lebih baik dari yang kita minta. Dan kadang tidak diberi di dunia karena disimpan untuk kita di akhirat. Itu dikabulkan namanya. Dan kita selalu berbaik sangka. Kemudian yang ketujuh, wahil lukutin, dia selalu makan dari sumber yang halal. Tidak makan dari sumber yang haram. Karena makanan dari sumber yang halal itu berpengaruh pada doa. Kemudian yang kedelapan, jangan dia berdoa dengan doa maksiat. Dengan doa maksiat. Yang kesembilan, dia menyebut dari Asmaul Husna yang mencocoki doanya. Kemudian yang 10, dia memohon dengan sungguh-sungguh dengan ilhah. Itu 10 syarat ya. Kalau dia berselawat di awal dan akhir doa itu syah di dalam hadits Fudhalah bin Ubaid riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Kalau dia berselawat di dalam sholat, begitu sujud misalnya mau berdoa dia selawat dulu, dia doa, setelah itu selawat lagi, nggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Berselawat kepada Nabi itu bagian dari bacaan dalam sholat, juga bagian dari doa. Dan dari suatu ibadah yang sangat luar biasa. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Khalas?
Baik, kalau itu kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.